Ada nggak Bang selama ini mimpi menjadi ketua DPRD Bang? Yang pasti kayaknya tidak. Tidak ya. Cuma kita bercita-cita dari kampung mesti sekolah yang tinggi-tinggi. Selamat kepada seluruh warga Samosir yang telah mempunyai kepala daerah yang baru, khusus kepada Bupati dan Wakil Bupati. Saya memohon kiranya diberikan alokasi beasiswa untuk anak-anak muda yang berprestasi dari Samosir dan memberikan peluang kepada anak-anak yang hebat dan yang berprestasi untuk bekerja di Samosir. Horas, selamat siang. Kembali kita bertemu dalam program Green Bita TV. Saya Fernandus Tanggang. Saat ini kita sedang berada di Kota Batam, tepatnya di kediaman Ketua DPRD Kepulauan Riau, Abang Anda Jumaga Nadeak, dan juga didampingi oleh seorang anggota DPRD Kota Batam, yaitu layak kami Tumbur Huta Soid. Sungguh luar biasa bisa bersama dengan para perantau tokoh Batak yang ada di Kepulauan Riau ini, yang mempunyai niat untuk merantau dan berhasil dan menjadi wakil rakyat di perantauan. Langsung saja kita menyapa DPRD Kepri, Abang Anda Jumaga Nadeak. Horas Bang, apa kabarnya Bang? Horas, selamat pagi dan menjelang siang kepada kita semuanya, terlebih kepada saudara-saudaraku yang ada di Pulau Samosir dan kawasan Danau Toba. Iya. Apa kabarnya Bang? Sehat Bang? Kabar baik, sehat. Iya, Bang. Bang, kami kan datang jauh-jauh ke Batam untuk bertemu Abang. Pertama terima kasih nih Bang ya, Abang kasih waktu luar biasa Bang ya. Nah, Bang sebagai seorang putra Samosir, lahir di Samosir, SMP di Samosir, SMA di Samosir, dan merantau ke perantauan, dan sekarang menjadi Ketua DPRD Wakil Rakyat di Kota Perantauan. Ada nggak Bang selama ini mimpi menjadi seperti ini Ketua DPRD Bang? Yang pasti kayaknya tidak. Tidak ya. Cuma kita bercita-cita dari kampung mesti sekolah yang tinggi-tinggi. Iya. Ini bagaikan air mengalir. Iya. Puji Tuhan, saya bisa seperti ini. Iya. Tetapi kalau dilihat dari segi latar belakang, suatu keajaiban sebenarnya ini. Iya. Dulu SMP di mana Bang? SD di Tanjung Bunga. Tanjung Bunga. SMP Budi Mulia. Iya. Dan SMA 1 Pangururan. Tamat tahun berapa lah Tahun 77 akhir. Akhir 77. Setelah 77 Abang rantau. Setelah 77 kuliah di Universitas Andalas, kedokteran dulu. Kedokteran? 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan cabut dari situ, lari ke Pekanbaru. Gimana ceritanya kok? Hukum. Dari kedokteran? Kalau itu udah usah diceritakan lah. Lari ke Pekanbaru, Mas Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Dari tingkat 3, dulu tingkat 3 namanya. Iya. Saya udah diminta oleh rektor sebagai asisten pengacara. Oh. Jadi sejak 80 sampai 99 saya lawyer. 99. Berarti sudah terlihat bakatnya. Sambil berorganisasi ya. Iya. 99 masuk ke partai. Apa partai pertama Bang? Partai PDI Perjuangan. Tetap PDP? Tetap Perjuangan. Sampai saat ini? Jadi tahun 99 saya dulu Ketua Komisi C, Komisi Keuangan Anggaran. Pertama di Riau. Pertama sebagai anggota DPRD di Riau 99 sampai Kota Riau. Provinsi Riau. Provinsi Riau. Pertama langsung iya. Provinsi Riau. Oh. Dapil saya dapil Kabupaten Kepri. Oh, di sini. Ya, jadi waktu itu kami ada 7 orang di sini. Kami nyatakanlah hak inisiatif untuk pemekaran provinsi ini. Dibekarkan 2003. 2003. Langsung ketua partai minta saya ke sini menjadi ketua partai. Oh, sempat ketua partai PDIP. Kepri, ya. Setelah itu mencalekkan diri di sini. Jadi 2024 2004 ya. Iya. 2004 2009 iya. menjadi wakil ketua DPRD. Iya. 2009 2014 menjadi wakil ketua DPRD, 14 19 ketua DPRD, 19 sampai sekarang ketua DPRD. Iya, luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan lah. Puji Tuhan. Nah, sebelum menjadi angka DPRD seperti ini Bang, sebenarnya
memang cita-cita Abang menjadi seorang politikus, Bang? Sebenarnya cita-cita kemarin itu menjadi seorang hakim sebenarnya. Oh, itu pula ya. Seorang hakim, tapi dalam perjalanannya ternyata jadi pengacara. Jadi pengacara. Pernah saya ujian masuk jadi pegawai negeri, tetapi rektor saya waktu itu pengacara senior, langsung dilarang. Tak ada bakat menjadi pegawai negeri, lebih bagus di pengacara. Oh, sudah langsung sampai ke Langsung dibilang pulang lagi kembali ke kantor pengacara. kantor pengacara. Sampai 99. Iya. 99 menjadi masuk partai, masuk caleg, reformasi. Memang ditanggalkan lah semua, tak boleh lagi beracara kan. Iya. Walaupun sampai sekarang kartu pengacara saya masih Masih ada. hidup ya, masih jalan. Iya. Nah, Bang, ingin jadi anggota DPRD. Nah, sebenarnya sih Bang, kalau ditanya lah Bang sama anak-anak muda Samosir Bang, ya kan, yang punya cita-cita, punya mimpi, punya cita-cita. Nah, sebenarnya sih apa yang saran Abang kepada anak-anak muda ini Bang? Sebenarnya kalau menggiatkan anak muda ini memang terutama adik-adik saya yang ada di Samosir. Pertama, jangan putus asa. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Anggap semua bahwa walaupun petani orang tua kita tidak punya apa-apa, kita harus bisa. Itu dulu tekad. Harus ada dulu dalam tekad kita, saya harus bisa. Oh gitu ya? Iya. Karena banyak sekarang ini, dulu kan parah nih. Iya. Sekarang udah banyak beasiswa. Iya. Kalau hebat dia sekarang ada beasiswa kok. Ada yang menampungnya, ada media Iya. yang menampung dia. Makanya jangan putus asa. Kedua, jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Kenapa lah Bang? Ya kalau cepat puas artinya sampai di situ nanti dia. Ya, jangan cepat puas dulu. Harus tetap punya mimpi. Harus lihat ke atas. Kalau bercita-cita melihat ke atas, jangan lihat di bawah. Oh gitu ya? Ya, supaya apa? Tapi kalau kaya jangan melihat ke bawah. Nanti tinggi hati dia. Oh, tetap dekat. Jadi kalau itu satu, harus tahu diri dulu, gigi diri. Kedua, jangan puas. Ketiga, ya berdoa lah. Berdoa. Pasti dapat itu. Saya dulu dari kampung apa yang ada di Tanjung Bunga? Batu semua. Batu semua. Dan ini suatu prestasi yang sangat bagus. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saya ketua DPRD di Samosir atau di Sumatera Utara, itu memang masih biasa. Iya. Tapi saya ketua DPRD yang notabene saya orang Kristiani, orang Batak lagi, bisa di tempatnya yang mayoritas Muslim menjadi masyarakatnya DPRD. sangat heterogen. Nah, heterogen yang artinya tuan rumah ada di sini Melayunya kan. Betul. Tetapi saya udah dianggap sebagai anaknya, sudah dianggap sebagai saudara. Itulah kelebihan orang Batak sebenarnya. Bisa beradaptasi. Bisa. Kata orang tua, berkokoklah kau kalau di kandang ayam, kalau di kandang kambing. Artinya sesuaikan dirimu lah. Nah, jadi kedua, orang tua kita bilang, aus pangitu budo, lulina tutu amda di pangaraton. Itu kunci, kata kunci itu. Jadi artinya apa? Di rantau kita tidak punya siapa-siapa. Kita cari orang tua kita. Oh, itu yang pertama kalau Gitu, kita merantau. Iya. Oh. Jadi jangan kayak anak meteor. Kenapa itu? Anak meteor itu kan tak ada yang mengawasi dia, tak ada yang menasihati dia. Bebas dia. Diajak oleh kiri kanan mau dia. Tapi kalau ada orang tua kita, dia lebih ketat lagi. Udah kita anggap sebagai orang tua kita, dia juga dianggap kita sebagai anak. Dia jari kita ya. Gitu Bang. Nah, kan Abang kalau terlihat seperti dipenuhi keberhasilan gitu Bang. Pernah nggak Abang dalam ketika meraih cita-cita itu pernah gagal? Setahu saya belum pernah aku gagal. Belum gagal. Tapi bukan berarti kalau gagal langsung menyerah Bang ya? Kalau gagal belum tentu menyerah. Iya, bangkit lagi ya. Bangkit lagi mungkin ya. Jadi untuk anak-anak muda pernah juga. aku gagal, artinya kenapa saya katakan demikian? Ini Pak Utasoy tahu juga lah. Sudah 5 periode saya ini. Iya. Udah pernah, malah semakin naik perolehan suara itu. Semakin naik perolehan suara. Ini tahun ini saya tertinggi ya perolehan suara terbanyaknya di Kepri ini. Nah itulah, jadi bagaimana itu namanya? Bercinta juga yang gagal mungkin. Bercinta pernah gagal ya? Kalau bercinta pernah gagal, iya saya makan. Tapi yang lain-lainnya belum pernah gagal. Tetapi Tuhan lah. Bagi anak-anak muda yang gagal juga nasihat Abang jangan sampai menyerah ya Bang. Jangan menyerah lah, jangan menyerah. Karena mungkin apa namanya itu, mungkin tidak ke situ arahnya. Cari peluang lain. Iya. Banyak peluang itu. Jadi kata Pak Utasoy itu, Pak Tumbur ini
tutuki mana sibuk kawan do, Iya. dulu mah sana Jepang do, jangan putus asa. Mungkin seperti saya ditakdirkan untuk jadi pengacara kemarin menjadi yang DPRD. Tapi mungkin seperti Pak Sitanggang, mungkin ditakdirkan bukan sebagai DPRD, Iya. itu sebagai ini Iya. direktur PT Radio apa nih? Green. ini kan seperti itu. Iya. Jadi banyak jalan. Luar biasa bang. Karena apa namanya? Tuhan juga tidak akan memberikan apa yang kita minta. Iya. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Ya saya mungkin membutuhkan menjadi anggota DPRD, dibutuhkan masyarakat ya di sini. Posisi saya seperti itu. Banyak kok cara. Tapi yang penting jangan putus asa. Lihatlah saudara-saudara kita. Iya. Jangan bangga dulu terhadap diri kita. Masih banyak orang lain yang lebih hebat dari kita. Tapi Babang di Batam ini dikenal ya, orang yang suka berbagi dan suka membantu orang lain ya Bang ya. Apakah itu salah satu resep Abang sehingga Abang terus dipercaya oleh rakyat? Itu salah satu lah, tetapi tegur sapa yang paling utama ya. paling utama, tegur sapa. Jadi intinya saya sebagai ketua DPRD tidak menganggap saya sebagai ketua DPRD. Iya. Saya menganggap bahwa saya masyarakat biasa aja. Ya. Itu resepnya, Bang? Iya, itu resepnya. Soalnya seperti ini lah, mana Sakpol ini. Dulu tak pernah saya bikin itu. Protokol saya sebenarnya ketat kan, Iya. tapi saya tidak pakai itu. Di mobil saya juga banyak bisa masuk orang sepele. Tidak masalah itu. Nggak masalah, ya. Karena itu kan amanah. Iya. Yang satu ketika harus kita lepasin itu. Kembali juga kita ke masyarakat. Baik. Mulai Datu Huta Bang. Ya. Baru selesai suksesi di sana Bang. Terbentuk pemerintahan baru. Apa saran Abang kepada pemerintahan baru di Samosir untuk memajukan Samosir ini Bang? Ya pertama penataan lingkungan hidup dulu ya. Penataan lingkungan hidup. Kedua pendidikan. Pendidikan. Kemarin dapat informasi saya dengan rapat dengan Pak Luhut. Iya. Yang lolos ke perguruan tinggi itu lebih banyak yang disuplai oleh perguruan swasta daripada perguruan negeri. Iya. Nah itu kelemahan daripada di sana. Harusnya bagaimana Bang? Ya harusnya yang sekolah negeri lah yang sebenarnya mensuplai paling banyak. Jadi harus berpacu dulu pendidikan itu. Nah ketiga lingkungan hidup tadi pendidikan, agama. Iya. Agama. Ya. Nah coba dibuat oleh pemerintah daerah suatu kegiatan bagaimana supaya ini bisa dilirik. Satu-satunya Samosir untuk devisa pendapatan asli daerahnya adalah Pertanian. sebenarnya pariwisata. Iya. Pertanian boleh katakan ya sedang-sedang lah. Sedang-sedang. Walaupun masuk mayoritas Ya petani. karena pertanian juga tidak memungkinkan karena mengharapkan hujan kan bukan sawah kan, Masih tak ada ladang kan ya. Bagaimana pemerintah daerah membuat suatu akses jalan Iya. dari Parapat ke Samosir? Jembatan lah. Kalau kapal itu atau ditambah frekuensinya, Atau jumlahnya ya. jumlahnya. Cobalah kalau sempatnya bisa 1.000 mobil satu hari masuk ke Samosir. Iya. 1.000 kali 1 juta belanja mereka di Samosir. Berarti 1 miliar Iya. beredar di Samosir uang. Iya. Satu hari. Madura itu dulu paling miskin itu Madura. Betul. Tapi begitu dibangun Suramadu, Iya. semua Surabaya bahkan dari Jawa Tengah datang Ke Madura. ke Madura. Belanja di sana mereka. Kuliner. Iya. Belanja kuliner sama menikmati keindahan Dan budaya. Danau Toba kan. Iya. Nah tentu untuk menarik ini ya harus dipoles. Nah bagaimana pemerintah daerah, anak-anak SMA kita banyak itu. Iya. Seperti di Jakarta saya bilang tadi, Nona dan Abah. Iya. Bikinlah di Jakarta. Di Samosir. Danau Toba, Samosir. Entah apa namanya. Ratu Danau Toba atau bagaimana Ucok, caranya? Butet, atau Disebut apa kek? disebut atau Ucok atau Butet. Bagaimana cara penyebutannya? Iya. Dan inilah duta-duta nanti, duta-duta pariwisata. Iya. Dan mungkin jangan-jangan ini dilirik menjadi artis-artis, Iya. menjadi iklan segala Iya. macam. Setiap tahun ada pertandingan. Jadi ada kompetisi. Para anak muda ini ya untuk berekspresi dan belajar lebih giat Iya, bahasa Inggris. belajar mereka. sambil menerapkan. Betul. Jadi karakter itu ya, Karakter. Jadi karakter anak muda di kampung kita kalau bisa memang udah bagus. Tetapi kalau bisa lebih ramah lagi kayak Bali. Iya. Memang karakter kita memang karakter keras. Tapi keras. sampai di daerah kita tidak keras lagi. Ya kan begitu kan di kampung keras kita kan. Iya. Karena kita apa namanya itu supaya bisa kesempatan masuk dulu kan. Yang paling utama berarti menurut Abang
Ada dong perubahan cara menyambut wisatawan, cara sikap dan bahasa. Ya, artinya setiap wisatawan itu ya kita harus ramah lah. Iya. Ya, satu, kedua, bagaimana pemerintah daerah menertibkan penjual yang jualan-jualan ini. Contoh saya pengalaman di Parapat itu, karena mobil baru, ini kesempatan ini. Kapan lagi kita ambil uangnya itu? Nah, jangan seperti itulah. Iya. Jadi beli aksesoris di Tomok. Kita beli 40.000 kaos. Itu di sini 20.000 ya. Sebelah bilang seperti itu. Iya. Jangan seperti itu. Iya. Karena itu nanti media. Iya. Untuk di daerah, jangan belajar di situ. Ngeri-ngeri orang ini. Ini media ini bahaya nih. Iya. Jadi media itu bagaimana caranya saya ke Samosir memberikan hasil yang bagus ke daerah lain, orang itu pingin ke sana. Iya. Tapi kalau saya bilang jualan di situ, nggak usah beli mangga di sana, nggak usah beli apa di sana, ngeri, kan gitu. Itu bahaya seperti itu. Nah, jadi pemerintah daerah juga harus turut menata pedagang ini, membina pedagang ini supaya tidak saling berebut. Berarti pembangunan karakter manusianya Karakter itu pembangunan karakter manusia itu satu melalui gereja, melalui adat, dan melalui sekolah. Kedua dibentuk di sana lagi. Kalau di sini namanya mungkin tidak sama, di sini lembaga adat Melayu. Iya. Di Samosir juga harus ada lembaga adat Iya. yang mengayomi semua Raja Perhata. Oh, seperti itu ya. Iyalah, ada lembaganya. Ada lagi yang mengusulkan ulu balang gitu ya. Ulu balang. Coba kalau di Samosir itu, kalau di sini, di mana-mana ada toko masyarakat. Kalau di Samosir mana ada? Nggak ada toko semua. Sudah raja deh. Karena poso juga bisa ditegur oleh orang tua. Nggak boleh seperti itu. Oh. Ya, mungkin menurut jadi. Dibentuk itu oleh pemerintah daerah, dibicarakan siapa ketua lembaga adat Batak, lembaga adat Batak. Nah, LAB umpamanya atau apa namanya, tapi ada lembaganya itu dan mitra pemerintah itu. Lembaga adat Batak itu karena itu bentuk itu. Dengan begini ya udah bagus lah. Baik. Di sini ada lembaga adat kok lengkap. Iya ya. Jakarta anggarannya. Di Jakarta apa lembaga Rumbuk Betawi, Rembuk Betawi. Berarti itulah salah satu pembangunan karakter juga ya? Pembangunan karakter itu, membina itu ya. Iya. Tapi kearifan lokal di dia. Masalah ada istiadat dia jangan sampai bergeser. Betul. Iya kan gitu. Iya. Nah, jadi kan Bang, Abang salah satu dia kalau di kendaraannya itu BB3. Iya. BB3. Iya BB3. Di sini BP3. BP3. Bagian Prokopimda. Di masyarakat heterogen yang banyak sekali suku, terutama suku Melayu. Apa sih konsepnya Bang sehingga Abang bisa mengendalikan legislatif ini dalam pemerintahan? Kayaknya ada yang menguntungkan saya. Iya Bang. Menguntungkan saya tidak langsung ketua. Dari ketua komisi dulu, wakil ketua. Tahapannya diikuti. Itu tahapannya itu kayaknya yang buat saya jadi seperti itu. Gitu ya Bang ya. Wakil ketua juga bagus dia umpamanya seperti itu kan. Iya. Dan yang paling bikin saya terharu waktu itu begitu sudah menang partai saya PDIP. Iya. Pak Ketua ya, jangan sampai orang lain ketua DPRD lagi ya, biar Bapak sekali lagi. Udah seperti itu anggota-anggota DPRD itu yang terpilih itu. Karena sudah dikenal ya Bang. Iya, sudah kenal itu. Iya. Jadi bisalah meramu sedemikian rupa teman-teman di BP provinsi. Iya. Luar biasa, Bang. Luar biasa. Dan saya lihat juga Abang orang yang sangat dipercaya juga oleh DPP Bang ya. Ya sementara ya. Politik ini kadang-kadang ya udahlah kita ikuti aja bagaikan air mengalir lah. Iya. Ikuti irama. Jadi ada prinsip satu dalam hidup ini. Kalau kita sebagai orang Indonesia takutlah kepada undang-undang. Kalau kita sebagai orang beragama takutlah kepada Tuhan. Yang begitu aja kuncinya. Baik. Luar biasa Bang. Ya. Tujuh ni hari dong do ira-ira Bang nalau mulak ke Samosir marang semut dia Bang. Nah inilah kendalanya saya kalau pulang ke Samosir rasanya udah telat. Oh gitu Bang. Telat. Udah 60. Udah umur 64. 64 ya. Saya juga kadang-kadang kemarin itu mau datang juga ke Samosir tapi Pak Manginder wah nggak usah lah dulu katanya. Waktu kedua kali Manginder itu. Iya. Saya udah coba waktu itu udah dekati melalui gereja. Itu yang kemarin itu Jubilee 50 tahun Katolik yang di Simbolo. Iya. Saya ada di sana. Oh ada juga seperti itu lihat dulu Bang ya. Jadi rata-rata udah dikenal kita semua.
Tapi karena Pak Bang Indra bilang main sekali lagi, silakanlah Pak. Iya. Kemudian ada lagi langsung dari PDIP nih Bang ya. Sekarang ini Kemarin kita 2015 ya. Iya, kita cobalah dulu yang muda-muda lah. Iya. Tapi paradigma selama ini pilkada di daerah Samosir, saya melihat kurang elok lah. Iya. Saya menghimbau kepada seluruh orang tua kita supaya dia tidak terlalu menerima uang dari kandidat-kandidat. Iya. Karena itu merusak. Kalau hitung-hitung 250.000 dibagi 365 hari kali 5 tidak sampai Rp1 satu hari. Padahal 5 tahun dia. Nah, jadi betul-betul yang punya program lah. Iya. Ya. Dan punya hati untuk membangun Samosir Iya, yang baik ya. iya. Baik. Mungkin kita mau ke Lai Tumbur Hutasawit nih, anggota DPRD Kota Madia Batam yang juga perantau dan dulunya asli SMA Persiapan Ainabara, iya kan? Nah, Lai, sebagai anggota DPRD di Kota Madia Batam dan Abang Jumaga Nadia juga memulai dari Kota Batam. Nah, gimana sih Lai melihat sosoknya Abang Jumaga Nadia ini sehingga selalu setiap periodenya berhasil menjadi DPRD bahkan menjadi ketua? Ya, terima kasih kepada TV Green yang datang dari Samosir khusus ke Kota Batam. Transit ya. Iya, transit. Luar biasa. Pertama, saya mau sampaikan saya harus banyak belajar kepada Pak Jumaga Nadia. Oh gitu ya. Sosok sebagai wakil rakyat dan tokoh Bangsa Batak yang ada di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Iya. Dan berterima kasih. Kenapa saya sampaikan demikian? Kalau kita lihat, sedangkan di Sumatera Utara belum dapat Batak Kristen sebagai ketua DPRD provinsi. Iya. Kita di tanah Melayu yang minoritas sudah 2 periode sebagai Pak Jumaga Nadia sebagai ketua DPRD provinsi. Bahkan sebelumnya wakil ketua. Terus wakil ketua. Kita harus bangga sebagai bangsa Batak. Iya. Bangga. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jumaga Nadia, karena saya lihat sendiri, bukan cerita, bukan kita apa. Iya. Pembangunan rumah ibadah juga yang luar biasa bisa diberikan. Oh seperti itu ya. Iya. Jadi sosok mudah-mudahan nanti kalau Pak Jumaganya nanti tidak lagi, pastilah tidak suatu saat pasti tidak mencalonkan. Ada regenerasi yang bisa mengayomi bangsa Batak ini. Memang bangsa Batak ini kan semua kan anak diraja, tapi puji Tuhan di Kepulauan Riau khususnya Batam masih bisa terorganisir lah. Jadi kita politisi Pak Jumaga ini dia tidak emosional, dia semua masyarakat itu dirangkul. Saya sendiri sebagai anggota DPRD Kota Batam dari Partai Hanura selalu seling diskusi juga. Bertanya, belajar. Berarti jadi panutannya Lai juga gitu. Iyalah. Dan kita harapkan seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, pemimpin-pemimpin yang ada di daerah itu ya jangan memperkaya diri sendiri, jangan mementingkan diri sendiri. Apa yang disampaikan Pak Jumaga itu, kepala daerah itu harus ada target membangun SDM-nya, membangun daerahnya. Seperti yang disampaikan tadi, tidak lagi tengok hutan yang ada di Samosir itu. Saya juga pengamat hutan. Pula ya. Bagaimana dia nggak kering? Sudah nggak ada resapan air di mana-mana. Itu perlu apa? Kadang-kadang ada bencana. Iya, jadi bupati yang ada di sana itu harus tegas. Radius sekian tidak boleh ditebang. Jangan gara-gara ada di sana indoor rayon ada kewenangan kepala daerah seperti itu. Jadi MPL ya, jangan biarkan berwenang di sana ya. Iya, jadi kalau kita menanam hutan 30 tahun pun belum tentu tumbuh, belum besar. Lebih bagus mencegah. Baik. Nah, itu. Baik. Saya sebagai dari Ainabara tadi Pak Stanggang juga saya tahu di Ainabara. Apalah pesan sama generasi muda baik dari mana untuk sama di Ainabara ini? Generasi muda baik di Ainabara dimanapun kita bangsa Batak berada, apa yang disampaikan Pak Jumaga tadi, jangan pernah kita pertama putus asa. Saya kalau mau cerita banyak. Saya dulu TNI melamar 4 kali 5 kali tak jebol. Udahlah daripada kita nggak dapat TNI, Satpam lah. Satpam pun nggak jebol. Satpam jebol. Oh jebol. Akhirnya perjalanan hidup ini saya kuliah juga.
dapat sarjana hukum, Iya. ada peluang untuk mencalonkan. Saya mencalonkan sekali saja. Saya sekarang duduk Di DPRD. DPRD. Berarti bagus juga bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat di sini ya. Harus ya. harus menjadi saluran berkat kita bagi orang yang membutuhkan. Baik. Nah, jangan tinggi hati, jangan sombong, jangan puas dulu. Siap. Terima kasih Lai Tumbur Siap. Utasoid. Abang Anda Juma Ganadia, mungkin closing statement kepada seluruh masyarakat kawasan Utuba, juga terkhusus Samosir. Selamat kepada seluruh warga Samosir yang telah mempunyai kepala daerah yang baru. Iya. Mudah-mudahan bupati dan wakil bupati Iya. bisa memahami kekurangan yang ada di Samosir, Iya. sehingga dengan memahami tersebut nanti bisa beliau memberikan yang terbaik buat Samosir. Khusus kepada bupati dan wakil bupati, saya memohon kiranya diberikan alokasi beasiswa untuk anak-anak muda yang berprestasi dari Samosir dan memberikan peluang kepada anak-anak yang hebat dan yang berprestasi untuk bekerja di Samosir. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan, dan selamat kepada seluruh saudara-saudaraku yang ada di Pulau Samosir. Terima kasih. Selamat siang. Demikian tadi wawancara singkat ngobrol dengan kita bersama tokoh Batak perantauan yang berhasil di tanah rantau, Abang Anda Jumbaga Nadia Kutudebir, dan juga oleh kami Tumbur Hutasoid. Kiranya ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi generasi muda yang punya mimpi ingin berhasil dimanapun. Jangan pernah menyerah dan tetap berusaha dan bekerja. Saya Fernando Stanggang untuk Green Beta TV. Horas.